Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muftrim Syahputra, NIM 180902031 bersama keempat teman saya akan menjelaskan 10 teknik wawancara. Berikut cuplikannya. Nama saya Muhammad Farhan Sidiki Tanjung. Di sini saya ingin melakukan teknik wawancara dalam intervensi mikro di bidang teknik eksplorasi untuk menggali beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar mengenai narkoba. Untuk itu bisa langsung saja memperkenalkan dirinya. Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fatur. Saya bertempat tinggal di Kelurahan Kesawan, khususnya di lingkungan 2 Jalan Timbul. Status pekerjaan saya sebagai pegawai swasta di sebuah bioskop Kota Medan. Oke, dalam kopi dulu Bang Matur. Ya. Jadi gini Bang Matur. Terima kasih juga udah memperkenalkan dirinya. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal mengenai tingkat peredaran narkoba khususnya di lingkungan ini nih. Nah, yang mau saya tanyakan pertama sekali, bagaimana sih bisa timbul tingkat peredaran narkoba di lingkungan ini, Pak? Oke, baik. Khususnya untuk pengguna narkoba, kenapa mereka mengonsumsi narkoba? Mungkin tidak tahunya tentang bahaya narkoba tersebut, dampak-dampak negatif narkoba itu mereka tidak tahu, maka mereka mengonsumsi. Hanya mereka menganggap bahwasanya narkoba ini seperti enak gitu, membuat fly dan sebagainya. Jadi benar-benar mereka nggak mengetahui dampak negatifnya untuk ke depan bagi diri sendiri. Mereka tidak mengetahui, mereka hanya ingin merasakan kenikmatan sesaat, makanya mereka mengonsumsi narkoba tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bang Pak untuk pandangannya. Kemudian yang mau saya tanyakan juga di sini, peredaran narkoba khususnya di lingkungan ini berasal dari mana nih asal mulanya? Ya, itu asal mulanya sih ya saya kurang tahu gitu kan, dari tapi saya mendengar dari khususnya di lingkungan ini ada yang mengonsumsi narkoba tapi tidak banyak gitu. Mereka mendapatkan narkoba ini dari lingkungan lain ataupun di sekitaran kota Medan, di luar lingkungan ini. Ada pengaruh-pengaruh dari luar berarti ya? Kemudian selanjutnya yang mau saya tanyakan di sini, apakah basis-basis dari peredaran narkoba ini sudah sampai tingkatan mana aja nih? Apakah sampai tingkatan hanya dewasa ataukah remaja atau sampai ke anak-anak? Ini bagaimana kira-kira di lingkungan ini? Oke, khususnya untuk di lingkungan ini yang saya tahu yang hanya mengonsumsi narkoba hanya beberapa orang, hanya segelintiran orang, yang mungkin 1-2 orang itu di sekitaran usia dewasa. Jadi tidak remaja ataupun anak-anak, ya alhamdulillah sih untuk lingkungan ini aman. Terima kasih banget. Berarti narkoba ini memang sudah sampai ke seluruh lingkungan-lingkungan yang ada di khususnya di Kota Medan ini. Ya. Ya. Jadi Bang Batur, narkoba ini memang sangat merugikan kan. Jadi saya tanyakan juga di sini, apakah peran-peran dari masyarakat ini penting untuk memberantas peredaran narkoba ini? Ya, untuk peran masyarakat khususnya di lingkungan ini itu sangat penting untuk mencegah peredaran narkoba. Jadi dari pemerintah Kota Medan juga harus turun tangan nih, gitu. Tidak hanya di antara pemerintah Kota Medan dengan kepolisian, tapi juga dengan lapisan-lapisan masyarakat, mulai dari kecamatan, kelurahan sampai lingkungan-lingkungan gitu. Kepala lingkungan membuat sebuah terobosan baru dengan sebuah penyuluhan atau pendidikan tentang pencegahan narkoba, tentang bahaya mengonsumsi narkoba. Kamu sedikit gelisah. Apakah ada yang ingin kamu sampaikan? Ada, karena saya sudah lama memakai narkoba. Narkoba itu bisa membuat tubuh tenang dan bisa merubah
itu menjadi gila. Bagaimana perasaan kamu saat ini saat memakai narkoba? Apakah ada perubahan atau apa? Coba kamu gambarkan sedikit cerita. Sangat gelisah karena narkoba itu bisa masuk ke saraf-saraf otak dan tubuh kita. Apakah ada yang lain yang ingin kamu sampaikan atau apakah itulah yang ingin kamu sampaikan ke saya? Tidak, karena cuman itu aja yang bisa saya sampaikan dan saya tahu. Baiklah, terima kasih. Perbuatan Anda itu, apakah keluarga Anda tahu apa yang telah Anda lakukan selama ini dan respon mereka seperti apa kepada Anda? Pernikahan artis atau awal temannya telah Anda rambut. Sebelum kita beralih ke situ, mungkin lebih baik kalau kita melanjutkan tentang penjelasan mengenai respon keluarga Anda terhadap perbuatan yang telah Anda lakukan. Baiklah. Respon keluarga saat itu adalah marah besar dan sempat menyuruh saya untuk tidak usah melakukan lagi. Lalu apa yang Anda lakukan setelah Anda mendapatkan perbuatan seperti itu? Saat itu saya menangis. Saya tidak menggunakan narkoba dan juga baiklah, terima kasih telah menjelaskan. Saya harap itu adalah sebuah jawaban yang jujur dari Anda. Dari pernyataan yang ada, saya mendapat informasi bahwasanya Anda memakai pil-pil ekstasi nabja itu dikarenakan Anda memiliki sebuah masalah. Berangkat dari masalah tersebut, menurut Anda apakah memang itu merupakan faktor terbesar sehingga Anda melakukan narkoba atau Anda memakai narkoba? Bisa dijelaskan? Menurut saya banyak faktor ya kenapa orang bisa menggunakan narkoba. Tapi yang Anda mengatakan tadi kalau orang gara-gara ada satu masalah kemudian dia memakai narkoba itu merupakan salah satunya menurut saya. Dan itu saya alami sendiri gitu. Karena saat itu saya sedang broken home lah. Orang tua saya saat itu sedang berpisah, kemudian saya bingung dan saya melampiaskannya kepada narkoba gitu. Jadi menurut saya orang yang ada masalah gitu kan, apapun masalahnya itu merupakan salah satu alasan orang menggunakan narkoba. Oh, baik, berangkat dari pernyataan di atas, apakah Anda yakin dengan hal itu dan mengapa Anda bisa mengatakan itu sebagai sebuah permasalahan yang kompleks dan sangat ditakuti di kalangan masyarakat saat ini? Ya, menurut saya itu merupakan satu masalah besar ya. Ketika seseorang punya masalah kemudian dilampiaskan kepada satu hal yang membuat membawa keburukan sendiri bagi dirinya gitu ya. Kenapa masalah besar? Satu, narkoba ini banyak kerugiannya menurut saya. Yang pertama adalah ketika seseorang menggunakan narkoba, ia kehilangan kesadaran dirinya gitu. Kemudian efek yang kedua itu juga bisa membuat candu. Terus banyak lagi kerugian yang bisa ditimbulkan oleh narkoba. Jadi menurut saya ketika kita melampiaskan sesuatu kepada narkoba ketika kita mempunyai masalah, itu merupakan satu kesalahan terbesar pada hidup seseorang. Dan berarti bersifat yang sangat-sangat vital di dalam sebuah kehidupan ya. Artinya kita bisa sepakati narkoba ini merupakan sebuah permasalahan yang sangat besar jika kita kaitkan dengan ruang lingkup yang besar pula. Dan juga bisa merenggut katakanlah sebuah permasalahan-permasalahan baru yang justru menimbulkan efek-efek yang lebih buruk ke depan. Oke, terima kasih buat Dodot. Saya bisa menyimpulkan itu saat. Jadi gini Pak, kami berniat mencoba membantu Bapak agar Bapak bisa keluar dari masalah tersebut. Karena Bapak kan juga masih punya keluarga, terus juga anak-anak yang masa depannya akan lebih panjang lagi. Agar anak-anak Bapak juga tidak mencontoh apa yang Bapak lakukan. Terus juga agar Bapak bisa menjalani hidup dengan tenang dan lebih nyaman seperti hidup Bapak sebelum-sebelumnya. Ya betul juga kalau kayak gitu ya kan. Saya banyak terima kasih lah sama adek ini kan, mau membantu Bapak untuk berubah ya kan.
apalagi yang adik bilang tadi kan, kadang saya mikir anak-anak saya di mana gitu, terus kondisi keluarga saya kalau saya gini-gini terus ya kan, benar juga. Terus ya itulah, saya minta bantuannya lah, adik gimana nanti mengarahkan saya ya kan, walaupun udah capek kayak gini terus, nggak ada kemajuan kerja, banyak nggak diterima kerja sama orang ya kan, ya namanya orang kayak gitu, badan nggak bagus ya kan, penuh racun, mana mau diterima kerja sama orang ya. Selanjutnya saya akan bertanya sedikit lagi. Apakah Anda tahu sebelumnya apa yang Anda lakukan itu salah? Saya tahu, namun karena saya telah candu saya berikan saja. Baik. Jika seandainya Anda berjumus ke dalam pemerintahan tersebut, bisa saja Anda akan masuk ke dalam penjara. Karena perbuatan Anda ini dilihat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika, yang berisi tentang aturan upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman pidana, pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Beruntung Anda masih punya keluarga yang sangat sayang dengan Anda, mau membantu Anda hingga Anda berhasil melewati jalan hitam tersebut. Narkoba tidak hanya berbahaya bagi diri sendiri, namun juga dapat berakibat kepada orang lain. Narkoba juga dapat menghancurkan sendi-sendi pembangunan nasional. Dan upaya utama untuk menghindari narkoba antara lain dari diri sendiri, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhkan diri dari perbuatan tidak celah. Hendaklah kita selalu ingat bahwa apapun yang kita lakukan hari ini pada dasarnya adalah karena masa depan kita. Sekian pertanyaan saya. Terima kasih sudah menjawab. Kemudian kita masuk ke teknik generalisasi yang di sini di mana responden kita mintakan untuk menyampaikan kesimpulan, baik itu solusi, harapan, dan hal-hal yang ingin dicapai untuk kedepannya agar peredaran narkoba di lingkungan ini bisa kita basmi ataupun kita perangi. Mungkin langsung saja saya tanyakan di sini. Kebetulan responden kita masih juga hadir bersama kita. Nah, jadi di sini Bang Fatur, bagaimana kira-kira solusi dari Bang Fatur untuk membasmi peredaran narkoba di lingkungan itu? Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, bahwasanya harus ada kolaborasi antara pemerintah dengan kepolisian dan juga lapisan masyarakat. Kalau dari saya pribadi, solusinya itu ya dari pihak lingkungan ataupun kepala lingkungan membuat sebuah wadah ataupun panitia gitu, panitia untuk pencegahan narkoba gitu. Jadi kayak setiap minggunya kita melakukan pencegahan, memberikan pembelajaran lah kepada lapisan-lapisan masyarakat, Edukasi edukasi baik dari remaja sampai ke dewasa. Kita harus ya memberikan edukasi lah tentang bahaya narkoba gitu. Jadi harus membuat sebuah panitia gitu. Itu sih pencegahan narkoba. Oke, baik. Mungkin untuk selanjutnya, dan ini mungkin yang terakhir juga sih. Jadi yang mau saya tanyakan di sini, kira-kira apa kesimpulan Bang Fatur mengenai peredaran narkoba ini? Ya, untuk kesimpulannya memang narkoba ini cukup berbahaya jika dikonsumsi bagi seseorang ya, karena dapat menimbulkan dampak negatif bukan hanya kepada dirinya sendiri tetapi juga kepada orang lain. Jadi sebelum ini tersebar luas, khususnya ada di lingkungan kita ini, sebaiknya kita berikan pencegahan dulu gitu, berikan pencegahan kepada lapisan-lapisan masyarakat lah agar tidak mengonsumsi narkoba ini ya, agar generasi-generasi muda kita
untuk masa yang akan datang bisa memberikan sebuah prestasi-prestasi lah yang lebih baik. Jangan dalam hal yang negatif, tetapi harus dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi gini Pak, Bapak akan kami dampingi ke pihak panti rehabilitas untuk dapat menangani masalah yang sedang Bapak alami, sehingga Bapak dapat diberi penanganan yang lebih baik agar Bapak dapat memulihkan kembali rasa percaya diri, tanggung jawab, serta kesadaran terhadap masa depan keluarga maupun masyarakat. Apakah Bapak setuju dan bersedia? Ya saya bersedia ya. Saya bersedia sih, cuman ya karena untuk lama ini enggak ya, enggak. Ya udah Ya sih. tergantung kondisi Bapak. Tergantung kondisi ya udah. Ya saya bersedia, soalnya saya kan belakangan ini kan saya mau juga gitu kan berubah. Saya udah ngerasain kayak mana sakitnya gitu. Kalau nggak kena itu, kalau itu pun habis terus uang saya ya kan, ekonomi rusak, terus keluarga saya pun menjauh dari saya gitu, terus istri pasangan saya juga udah marah-marah aja ya kan. Saya merasa bersyukur sih sebenarnya dengan adanya yang gini itu, jadi saya lebih bisa berubah lah ya kan. Kamu tahu tentang narkoba? Narkoba itu suatu pil atau obat-obatan yang ukuran sangat kecil tetapi membuat tubuh semakin enak dan nyaman. Contohnya misalnya kita ada sesuatu masalah yang sangat besar, kita memakai narkoba itu bisa membuat tenang dan bisa melupakan. Udah itu saja. Iya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit saya akan menjelaskan apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari psikotropika, narkotika, dan zat adiktif. Narkoba itu sendiri bisa membuat orang atau pemakainya menjadi kecanduan atau ketergantungan. Narkoba itu termasuk barang haram ataupun barang itu dilarang oleh agama dalam agama Islam itu sendiri karena itu membuat kecanduan dan ketergantungan dan tidak baik untuk tubuh sendiri. Narkoba itu juga membuat kesehatan itu terganggu, dan yang kedua tentunya membuat masalah ekonomi itu juga terganggu, dan yang ketiga masalah sosial tentunya di masyarakat dia dipandang remeh karena memakai narkoba, dan yang keempat tentunya masalah hukum juga akan terjerat dan dia akan bisa direhab. Nah, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena memang paparan dari saudara Dodot sangat jelas ya apa yang sudah disampaikan dari tadi. Sejauh ini saya mendapatkan sebuah simpulan sebenarnya. Tapi kalau saya boleh tahu, apa sebenarnya ketakutan atau apa sebenarnya yang sedang Anda rasakan saat ini setelah masa-masa kelam yang Anda alami? Menurut saya kalau cerita ketakutan ada dua ketakutan yang saya alami saat ini. Yang pertama kepada diri saya pribadi. Ketika saya keluar dari lapas ini, memang banyak pelajaran yang dapat saya ambil gitu kan. Yang ketakutan pertama adalah saya takut terjerumus ke dalam dunia narkoba itu sendiri lagi. Ketika saya takut itu, saya juga akan takut lebih di penjara lagi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu ada sanksi sosial dari masyarakat. Ketika saya keluar dari lapas, kemudian image diri saya di tengah masyarakat itu adalah saya pengguna narkoba, kemudian saya preman yang keluar dari lapas, yang kemudian saya dipinggirkan, termarginalkan di dalam masyarakat. Itu yang saya takutkan. Baik, berarti setelah adanya proses konseling ini, saya bisa menjamin kepada saudara Dodot untuk sama-sama kita berbenah. Saya bisa menjamin keberhasilan program ini. Saya bisa menjamin bahwasanya Anda akan terbebas dari yang namanya image buruk atau stigma-stigma yang menjerumuskan pelaku-pelaku atau mantan pecandu narkoba. Data-data yang setelah Anda paparkan tadi kepada saya itu tidak akan bocor ke publik karena saya menjunjung tinggi kode etik dari seorang pekerja sosial. Yang terpenting adalah sekarang bagaimana kita sama-sama, saya
sebagai seorang Peksos dan Anda sebagai klien saya berusaha mencari sense of ownership di antara kita berdua, rasa kepemilikan, agar Anda juga tenang, dan saya jamin bahwasanya program kita akan berhasil dan Anda juga tidak akan terjerumus lagi ke dalam sebuah permasalahan yang salah ini. Demikian mungkin bisa kita tutup. Saya ucapkan terima kasih atas pemaparan informasi yang sangat luar biasa. Saya tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, mari berbuat kebaikan, mari move on dari kejadian yang lalu. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.